Ya, terima kasih teman-teman, terima kasih Sekjen ya sebagai host hari ini ya. Ini hari yang indah sekali nih sebenarnya. Jadi begini teman-teman ya, ini kan sudah ditunggu-tunggu nih mungkin ya. Ini kepada Roy dulu ya. Roy, cepat kau diperiksa karena aku minta aku juga cepat diperiksa di perkara kau melaporkan aku ya. Ya, satu langkah pun aku tidak akan mundur. Oke Roy? Ya, ini dari saya. Oke. Oke, selanjutnya saya mau menyatakan sebenarnya ini adalah kemenangan permanen. Ya. Kemenangan permanen yang sudah digiring menjadi kemenangan mutlak. Kenapa saya bilang begitu? Loh, tersangka nggak berani kok masuk pokok perkara, ya kan? Yang mereka sangkakan itu udah nggak berani mereka buktikan di pokok perkara, ya. Jadi jelas ini adalah kemenangan permanen yang sudah menjadi kemenangan mutlak untuk Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Ya, jelas. Jadi bukan kami yang membuat palsu. Mereka menyatakan tuduhan palsu ya nggak berani disidangkan. Nggak berani karena mereka tahu resikonya berat. Ya, memfitnah, ya kemudian merendahkan harkat martabat, ya kemudian mengobrak-abrik dokumen elektronik, berat ini. Mereka udah tahu berat ini. Makanya berusaha dengan menggunakan instrumen yang namanya pra peradilan supaya tidak lagi masuk ke pokok perkara. Tapi yang lucu nih Mahkamah Agung, ini kayak ada yang masuk bermain ini kayaknya. Kok sudah undang-undang sudah ada ya. Kemudian ya kan jelas itu secara hukum acara itu kan pasal 75 ayat 4 itu kan boleh kok jaksa diberikan kesempatan sekali. Kalau 2 kali nggak boleh. Orang itu perapit boleh, gitu loh. Kalau dia memperbaiki dakwaan 2 kali itu nggak boleh. Mereka wajib memperapitkan. Tersangka atau terdakwa boleh memperapitkan terkait itu. Tapi yang sekarang kita bingung, setelah perapit masuk, kemudian jadwal sidang TIPA hilang, ya, goib gitu, hilang terus, nggak kelihatan lagi jadwal selanjutnya itu seperti apa gitu. Jadi ini semua udah serba goib ini udah, ya kan? Jadi kalau yang kepentingan terlapor, waduh, itu semuanya diakomodir gitu, kayak ada yang masuk gitu loh, bermain di situ gitu, ya kan? Ada yang masuk gitu bermain. Nah ini Kortas Tipikor nih, ini tolong buka dulu matanya nih. Ini kalau ada yang bermain harus ditindak ini, ya. Ya itu dari saya lah, cukup lah ya, Mbak Sekjen ya, jangan kebanyakan juga. Ya. Oke, terima kasih. Yang tergugat 100 miliar ya. Oke, ada tambahan lagi sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya, teman-teman. Ini ada sesi tanya jawab terakhir dari Pak Suhadi menambahkan. Silakan Pak Suhadi. Ya, terkait masalah pasal 75 ayat 4. Ini memang menarik karena pasal ini yang katanya menjadi acuan lembaga hukum itu kok yang berkaitan yang bagus-bagus diabaikan. Iya dong, ini kan pasti kan berkaitan dengan pasal 75 ayat 4. Boleh diajukan sekali lagi. Dan itu bukan hanya pasal 75 ayat 4 KUHP yang baru, tetapi juga rumusan ini berdasarkan putusan MK tahun 2022. Ya, ini putusan MK loh ini yang menyatakan juga ya. Makanya diakomodir di dalam KUHP yang baru ini ya berkaitan dengan pasal-pasal tersebut. Terus kemudian kalau kita mengatakan diberikan kesempatan sekali lagi, sekarang kita lihat apa sih yang menjadi batal dalam surat dakwaan itu. Kan bukan status terdakwanya. Batalnya itu kan terkait pasal-pasal berkaitan masalah KUHP lama dengan KUHP baru, KUHP lama dengan KUHP yang baru, berkaitan dengan masalah tempos dan lokus delikti yang harus diuraikan pasal per pasal. Itu yang harus diperbaiki, bukan status terdakwanya. Padahal di dalam KUHP kalau sudah dinyatakan terdakwa itu nggak bisa mengajukan prapit. Nah terus sekarang kita bertanya, kok ada model seperti ini? Boleh kita katakan sekarang ini berarti memang pasal ini sudah dibuat gado-gado menjadi makanan bagi siapa? Bagi kelompoknya Roy. Karena setiap kali Roy mau ngomong apapun, dugaan saya ini diikuti
diikuti oleh aparat penegak hukum, oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Saya yakin kok ini ada kekuatan ya yang memang sedemikian rupa, begitu sakti. Karena kenapa? Tadi kan kita udah katakan pasal 75 ayat 4 itu jelas sekali kok. Boleh diajukan sekali lagi, dan putusan itu ya juga mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Loh kok giliran berkaitan masalah ini kok diabaikan gitu ya? Ini kan ada kebenaran di sini. Dan tiba, saya katakan sekali lagi, sudah statusnya terdakwa. Dan putusan batal dakwaan itu bukan berkaitan dengan batalnya dia sebagai terdakwa. Kan harusnya melekat terus dong status terdakwa. Karena persidangan sudah dibuka. Sudah didaftarkan lagi berkaitan dengan masalah ini. Terkait masalah itu ya, tadi udah dijelaskan, ini bukan wilayah Prapit, ini wilayah keberatan yang memang kalau dia merasa, oh saya keberatan, tadi udah dijelaskan kan, ya eksepsi kedua lah, itu bisa diajukan keberatan itu dalam bentuk eksepsi atau tangkisan atau bantahan perlawanan. Nah kalau itu yang digunakan ya tadi udah dijelaskan juga memang tidak menguntungkan bagi siapa tiba, karena perkara akan berlangsung terus, karena berkaitan dengan masalah yang kedua, eksepsi yang kedua itu tidak diputus dalam bentuk putusan selah, tapi di akhir pokok perkara. Nah kalau dilihat seperti ini, wah ini merugikan kalau saya lakukan seperti ini. Enggak lah, saya mau lakukan Prapit. Sekarang saya tanya, dasar Prapitnya apa? Coba. Kan aneh ini pengadilan menurut saya. Coba kita renungkanlah, dasar Prapitnya apa? Karena ya konteks tadi itu diatur dalam pasal 75 ya ayat 4 dan 5. Jadi pengajuannya bukan di Prapit. Ya, jadi inilah yang menurut kami di sini ini sangat membingungkan berkaitan dengan masalah penegakan hukum. Karena kita juga nggak mau sebentar lagi kita ini merdeka. Jangan merdeka juga dalam segala bentuk-bentuk yang tidak mencerminkan keadilan. Karena merdeka di sini adalah merdeka untuk bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Keadilan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Ini yang melaporkan Pak Jokowi loh. Gimana kalau orang-orang kecil? Waduh. Di samping itu juga, ini kan kita jadi kasihan nih dengan aparat penegak hukum. Kalau ada perkara 10 begini, penyidik bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Karena terus akan direcokin dalam satu perkara 9 Prapit. Dengan segala ganti ruginya kalau dia menang, berarti 18 Prapit yang akan bisa diajukan. Ini bentuk penegakan hukum. Terima kasih.